FIFA resmi tunjuk Argentina gantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. PSSI hentikan proses naturalisasi Justin Hubner. Ronaldo Kuateh alami cedera, Timnas Indonesia U22 terancam kehilangan satu pemain andalan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Argentina resmi gantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Federasi Sepak Bola Dunia yakni FIFA lewat keterangan resminya. FIFA menjelaskan penunjukan Argentina sebagai tuan rumah baru dilakukan usai Federasi Sepak Bola Argentina yakni AFA mengajukan diri untuk menjadi pengganti Indonesia. Pihak FIFA pun sudah melakukan peninjauan ke negara tersebut guna melihat kesiapan terkait infrastruktur sebelum sepakat menunjuk Argentina sebagai tuan rumah baru Piala Dunia U20 2023. FIFA mengukuhkan Argentina sebagai negara tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Tulis keterangan resmi FIFA di laman resminya. Keputusan tersebut menyusul pencopotan tuan rumah sebelumnya, Indonesia, serta tawaran yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina yakni AFA. Pemantauan tempat oleh delegasi FIFA ke negara Amerika Selatan itu pun sudah dilakukan pada pekan lalu. Sambung keterangan resmi dari FIFA. Dengan terpilih menjadi tuan rumah pengganti Indonesia, Timnas Argentina U20 dipastikan bakal mentas di Piala Dunia U20 2023. Jadwal penyelenggaraan kompetisi pun akan tetap sama, yakni 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Piala Dunia U20 FIFA akan berlangsung dari 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dan akan menampilkan 6 grup yang terdiri dari 4 tim, jelas pihak dari FIFA. Setelah mendapat hak menjadi tuan rumah turnamen, Argentina akan bertanding di ajang tersebut, menggantikan Indonesia. Argentina adalah negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia U20, setelah memenangkan turnamen sebanyak 6 kali, terakhir pada tahun 2007. Negara ini juga menjadi tuan rumah kompetisi pada tahun 2001. Sambung keterangan resmi FIFA. Sejatinya Piala Dunia U20 2023 akan dihelat di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Namun FIFA akhirnya memutuskan membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 untuk Indonesia pada tanggal 29 Maret 2023 lalu. Keputusan ini diambil usai maraknya penolakan terhadap salah satu kontestan Piala Dunia U20 2023, yakni Timnas Israel U20 ke tanah air. Usai batal menjadi tuan rumah, Indonesia dipastikan gagal mentas di Piala Dunia U20 2023 dan juga terkena sanksi dari FIFA. Beruntung, sanksi yang diberikan hanya berupa administratif. Anggota Komite Eksekutif PSSI, yakni Arya Sinulinga, mengatakan bahwa proses naturalisasi Justin Hubner telah dihentikan. Artinya pemain kelahiran Belanda itu batal menjadi warga negara Indonesia. Kabar batalnya pewarganegaraan Justin Hubner sudah santer beredar sejak batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ia menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan masuk dalam skuad Timnas Indonesia U20. Adanya permintaan sejumlah uang disinyalir menjadi penyebab PSSI membatalkan proses naturalisasi pemain Wolverhampton Wanderers. Jadi kita tahu bahwa pemain Timnas dipanggil membela merah putih. Dari pemain naturalisasi yang kemarin kita proses, ada 2 yang sudah siap bergabung dengan kita dan siap diproses lebih lanjut, ucap Arya Sinulinga di GBK Arena pada Senin 17 April 2023. Sehingga wajar kita agak terhambat di Kemensetnek karena ada 1 yang masih negosiasi. Jadi kami tidak melanjutkan untuk melakukan naturalisasi terhadap Justin Hubner karena ada permintaan pihak Justin Hubner yang tidak bisa kita penuhi, kata Arya Sinulinga. PSSI sedang dalam proses penyelesaian 3 pemain naturalisasi. Selain Justin Hubner, ada juga nama Ivar Jenner dan Rafael Sturridge. Ketiga pemain ini sejatinya diproyeksikan untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023 bersama dengan tim asuhan Sintayong. FIFA telah mencopot status tersebut karena kondisi terkini Indonesia yang ramai dengan isu penolakan terhadap Timnas Israel. Namun Arya Sinulinga tidak menyinggung penyebab utama batalnya kewarganegaraan Justin Hubner. Kami tidak mau ngomong, ada yang memang kami tidak bisa penuhi apa permintaan dari pihak Justin. Jadi kami tidak melanjutkan proses naturalisasi, kata Arya Sinulinga.
Arya Sinulinga juga menepis kabar bahwa PSSI tidak ada komunikasi yang intens dengan Justin Hubner terkait proses naturalisasi. Menurut dia, PSSI sudah melakukan komunikasi dengan baik, bahkan hingga sampai pendekatan ke keluarga pemain. Yang pasti kami tidak ada niat untuk menghambat, jadi juga meluruskan bahwa ada kabar sebelumnya tidak ada komunikasi. Saya tekankan kami selalu komunikasi, kata Arya Sinulinga menegaskan. Namanya proses naturalisasi itu tahap pertama melakukan pendekatan ke pemain, lalu ke keluarga, setelah itu mereka akan menunjuk agennya untuk proses semua upaya beres, baru kita proses semuanya. Jadi sudah ada komunikasi yang dilakukan. Bahkan kami juga punya staf di sini yang berhubungan pribadi secara personal, tapi di luar federasi untuk komunikasi. Jadi kalau dibilang tidak ada komunikasi, apa untungnya PSSI tidak melakukan komunikasi? Karena terbukti yang dua pemain itu sama sekali tidak ada masalah, kata Arya Sinulinga. Ronaldo Kuate mengalami cedera saat timnas Indonesia U22 beruji coba dengan Lebanon di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Minggu 16 April 2023 malam waktu Indonesia Barat. Cedera itu didapatkan Ronaldo Kuate setelah menabrak papan iklan saat mencoba mengamankan bola agar tidak keluar lapangan. Momen tersebut terjadi ketika pertandingan baru memasuki menit ke-35. Ronaldo Kuate pun terus meringis kesakitan. Alhasil penyerang berusia 18 tahun itu ditarik keluar dan digantikan oleh Jim Kilisroyer. Striker kasta kedua Liga Turki itu juga sempat menerima perawatan selama beberapa menit di pinggir lapangan. Namun pada akhirnya ia ditandu oleh tim medis ke bangku cadangan. Pelatih timnas Indonesia U22 yakni Indra Syafri belum bisa memastikan seberapa parah cedera pemainnya itu. Cedera Ronaldo Kuate baru bisa dipastikan saat sesi jumpa pers usai laga. Biasanya setelah siang baru ada report dari tim dokter. Senin 17 April 2023 bisa kami informasikan atau langsung tanya ke dokter. Saya izinkan untuk bertanya tentang cedera Ronaldo Kuate, kata Indra Syafri menambahkan. Indra Syafri berharap cedera Ronaldo Kuate tidak parah. Dengan begitu bomber kelahiran Bantul itu masih punya peluang memperkuat timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Saya yakin tidak terlalu mengkhawatirkan, tutur pelatih asal Lubuk Nyor, Batang Kapas, pesisir selatan Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan tidak mengkhawatirkan, karena sekarang biasa kalau pemain cedera, ada kompres, dan ada tindakan pertama yang sudah dilakukan oleh tim dokter atau medis, imbuh Indra Syafri. Adapun timnas Indonesia U22 akan memulai kiprahnya di SEA Games 2023 pada tanggal 29 April 2023. Skuad Garuda Muda bakal menghadapi Filipina dalam penyisihan grup A.